Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, di minggu ini kita akan belajar mengenai pokok bahasan ketiga di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu penilaian surat berharga jangka panjang. Surat berharga jangka panjang yang akan kita bahas di pokok bahasan ini adalah pertama terkait dengan obligasi atau surat pernyataan utang, dan yang kedua adalah saham atau surat pernyataan kepemilikan dari perusahaan. Ya. Untuk penjelasannya secara detail akan saya jabarkan nanti. Kemudian sub pokok bahasan yang akan kita pelajari, pertama adalah pengertian nilai perusahaan, kemudian kedua perbedaan konsep nilai, dan yang ketiga adalah penilaian surat berharga jangka panjang, ya, baik itu untuk obligasi maupun untuk saham. Kemudian tujuan pembelajaran khusus untuk pokok bahasan ini adalah pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian nilai perusahaan, apa itu nilai perusahaan atau firm value. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai perbedaan pengertian tentang nilai perusahaan, karena nilai perusahaan itu ada beberapa pengertian, jadi nanti harus bisa membedakan antara pengertian-pengertian mengenai nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat menghitung nilai obligasi dengan present value atau nilai sekarang. Ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menghitung nilai saham dengan present value atau nilai sekarang. Ya, jadi konsep present value ini sangat penting ya, yang minggu lalu telah kita pelajari, sangat penting untuk mempelajari di bab-bab selanjutnya ya. Jadi harus paham mengenai konsep time value of money. Kemudian kita masuk ke materi perkuliahan. Ya, yang pertama, yang A, yaitu di video ini, penilaian surat berharga jangka panjang. Jadi di video ini kita akan berfokus pada subbab yang A ini, penilaian surat berharga jangka panjang. Kemudian pada pokok bahasan pertama, ya, pokok bahasan di bab 1 diketahui bahwa tujuan normatif dari manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Ya. Bukan semata-mata untuk memperoleh laba setinggi-tingginya, namun ada tujuan yang lebih esensial, yaitu tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Artinya apa? Yaitu memaksimumkan kekayaannya pemilik perusahaan atau pemegang saham. Ya, atau pemegang saham. Sedangkan nilai perusahaan ini dapat dilihat dari surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, ya, baik itu berupa obligasi maupun berupa saham. Karena surat berharga yang mewakili kepemilikan suatu perusahaan adalah saham, maka nilai perusahaan biasanya ini dapat dilihat dari harga pasar saham. Ya, jadi kita akan menilainya ini berdasarkan harga pasar saham. Ya, jadi tadi saya revisi untuk yang saya katakan. Surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah saham, ya. Jadi nilai perusahaan ini kita bisa lihat dari harga sahamnya perusahaan, harga pasar sahamnya perusahaan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada beberapa pengertian dari nilai atau harga surat berharga, ya. Pengertian pertama adalah nilai likuidasi atau liquidation value.
Yang dimaksud dari nilai likuidasi atau liquidation value adalah sejumlah uang yang dapat diperoleh karena suatu aset atau sekelompok aset itu dijual ketika perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Ya, mungkin karena perusahaan itu bangkrut atau karena penyebab lain, ya. Itu yang dinamakan dengan nilai likuidasi. Kemudian pengertian kedua dari nilai atau surat berharga, nilai surat berharga adalah going concern value, ya. Nilai berkelanjutan. Artinya apa? Bahwa suatu jumlah uang tertentu yang dapat diperoleh dari perusahaan yang dijual dengan asumsi perusahaan itu tetap beroperasi seperti semula. Ya, jadi kalau yang ini perusahaan itu memang sudah dibubarkan, yang poin 1, kalau yang kedua ini perusahaan itu masih tetap berjalan atau beroperasi. Gitu ya. Nah, yang dijual apa? Boleh suatu aset atau sekelompok aset tertentu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah nilai buku. Nilai buku adalah nilai akuntansi dari suatu aktiva. Ya, kalau misalnya yang diketahui adalah aktiva tetap, maka nilai bukunya adalah harga perolehan atau HP, ya, dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Jadi HP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Sedangkan kalau yang dinilai itu adalah suatu saham atau ekuitas, maka kita dapat menentukan nilai buku itu sama dengan total aset dikurangi dengan utang atau liabilitas, ya, dikurangi dengan saham preferen. Oke, itu adalah ketiga pengertian nilai atau harga dari surat berharga. Nah, kemudian dalam manajemen keuangan yang akan dibahas sebagai nilai atau harga pasar surat berharga jangka panjang adalah nilai dalam pengertian going concern value, ya, going concern value atau nilai secara berkelanjutan, itu yang kedua tadi. Apabila ada gejala kebangkrutan, baru kita bisa gunakan nilai likuidasi, liquidation value yang di poin 1. Ada beberapa jenis surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, di sini kita akan membahas 2 jenis surat berharga jangka panjang. Pertama adalah obligasi atau bond, ya, surat tanda utang. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utangnya dengan disertai dengan kupon atau bunga yang pada waktu yang ditentukan, ya. Jadi perusahaan jika membutuhkan dana itu bisa menjual obligasi, ya. Nah, secara berkala pemegang obligasi itu, yang orang yang membeli obligasi itu akan mendapatkan bunga beserta nanti pelunasannya. Ya, seperti itu. Kemudian surat berharga jangka panjang kedua adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai perusahaan atau bukti penyertaan modal. Ya, jadi ada persentase kepemilikan dari perusahaan. Ya. Nah, dari kedua jenis surat berharga jangka panjang ini terbagi lagi. Ya, untuk obligasi atau surat utang ini terbagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah perpetual bond atau bond yang tidak memiliki jatuh tempo. Ya, obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah maturity bond.
obligasi yang memiliki jatuh tempo. Ya, kemudian untuk yang saham ini juga terbagi menjadi dua. Pertama adalah preferred stock atau saham preferen. Artinya saham ini tidak memiliki jatuh tempo. Pemegang saham tidak memiliki niat untuk menjual sahamnya. Sedangkan yang common stock atau saham biasa ini bisa memiliki jatuh tempo atau bisa juga tidak memiliki jatuh tempo. Ya, nanti untuk penilaiannya kita akan bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang di halaman 10. Menilai surat berharga jangka panjang adalah menghitung harga yang wajar, harga pasar yang wajar saat ini, harga pasar atau nilai wajarnya, ya. Atau dengan kata lain, kalau surat berharga tersebut saat ini atau present value akan dibeli, maka harga yang wajar yang harus dibayarkan. Ya. Kemudian yang di bold, oleh karena itu perhitungannya ini akan menggunakan konsep time value of money, khususnya rumus present value yang ordinary annuity. Ya, jadi kita akan menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Nilai sekarang untuk yang ordinary annuity. Angka-angka yang dilibatkan dalam perhitungan pertama adalah nilai nominalnya. Ya, nilai nominalnya atau nilai yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Ya, baik itu untuk yang obligasi maupun untuk yang saham. Bagi surat berharga yang memiliki jatuh tempo. Jadi surat berharga baik saham maupun obligasi yang memiliki jatuh tempo pasti ada nilai nominalnya. Nah, kita akan libatkan nilai nominal itu untuk melakukan perhitungan harga pasar atau nilai wajarnya dari surat berharga jangka panjang tersebut. Kemudian kedua yang kita perhitungkan adalah bunga atau kupon bagi surat berharga berupa obligasi. Bagi untuk surat berharga jangka panjang berupa saham, kita akan libatkan yang namanya dividen. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 perhitungan yang kita akan libatkan. Pertama adalah nilai nominal, kemudian bunga atau kupon bagi obligasi, dividen untuk saham. Nah, pada prinsipnya nilai surat berharga adalah nilai sekarang dari seluruh aliran kas yang akan diterima oleh pembeli surat berharga. Ya, nilai sekarang adalah present value. Jadi kita harus menentukan present value-nya dari aliran kas itu. Jadi kita harus juga mengidentifikasi aliran kas di setiap periodenya itu berapa. Oke. Nah, ini adalah konsepnya. Kemudian kita masuk untuk masing-masing surat berharga jangka panjang. Nah, yang kita bahas pertama adalah untuk yang perpetual bond, ya, obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo, ya, ini yang nomor pertama. Nilai perpetual bond adalah nilai sekarang, ya, atau present value dari seluruh bunga atau kupon yang diterima sepanjang umur obligasi, ya. Karena perpetual bond itu tidak memiliki jatuh tempo, maka umurnya itu tidak terbatas, ya, tidak terhingga. Ya, maka kita simbolkan dengan yang seperti ini, ya.
simbol tidak terhingga, tahun. Jika diilustrasikan, ini ada di sini, tahun ke-0, tahun pertama, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan tahun tidak terhingga. Ya. Tahun pertama ada cash flow. Tahun ke-0 cash flow, kemudian tahun pertama akan didapatkan bunga obligasi yang disimbolkan dengan I1. Ya, I1. Tahun kedua ada bunga obligasi disimbolkan dengan I2 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, bunga tahun pertama, bunga obligasi tahun pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan tahun tidak terhingga itu bunga obligasinya sama. Ya, bunga obligasinya sama. Kemudian nilai sekarang dengan faktor bunga KD. KD adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pembeli obligasi atau biaya obligasi bagi perusahaan. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai obligasinya atau harga wajar saat ini dari obligasi tersebut. Nah, rumusnya adalah ini. V0 ya, nilai obligasi atau harga yang wajar saat ini sama dengan I dikalikan dengan 1 minus 1 plus 1 minus KD pangkat tidak terhingga dibagi dengan KD. Ya, ini sama dengan rumus yang telah kita pelajari, yaitu rumus present value ordinary annuity. Kalau rumus present value ordinary annuity sama dengan PV sama dengan CF atau cash flow kalikan 1 plus 1 per 1 minus I dipangkatkan N dibagi dengan I. Kalau rumusnya yang obligasi atau harga wajar, kita ganti cash flow-nya dengan I. Kemudian I kecil kita ganti dengan KD atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Kemudian N-nya tidak terhingga karena ini tidak memiliki jatuh tempo. Ya, jadi rumusnya seperti ini. CF adalah aliran kas yang diterima. Ini berasal dari bunga obligasi atau I besar. I besar sama dengan I kecil dikalikan dengan nilai nominalnya. Sehingga tadi saya telah jelaskan bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3, I4, dan seterusnya. Sampai dengan I tidak terhingga. Ya. V0 ini adalah nilai obligasi atau harga yang wajar saat ini. Kemudian KD adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pembeli obligasi atau nilai obligasi bagi perusahaan. Ya, jadi mohon untuk dimengerti dengan baik rumus ini untuk perpetual bond. Ya. Nah, karena 1 plus KD pangkat tidak terhingga sama dengan tidak terhingga, ya. Jadi kalau rumus ini diperhitungkan ini hasilnya tidak terhingga karena pangkatnya tidak terhingga, maka 1 per 1 plus KD pangkat tidak terhingga sama dengan 0. 1 dibagi tidak terhingga itu nilainya adalah 0. Oleh karena itu, rumus yang ada di sini kita dapat sederhanakan. Menjadi V sama dengan I dibagi dengan KD atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Ya, jadi tidak perlu untuk menghitung terlalu panjang karena ini
pangkatnya tidak terhingga bisa menggunakan rumus yang disederhanakan ini. V sama dengan I dibagi dengan KD. Nah, contohnya, sekarang kita masuk ke contohnya. Sebuah perpetual bond, perpetual bond yang tidak memiliki jatuh tempo dengan nominal adalah 1.500, memberi bunga atau kupon 10%, berapakah nilai wajar dari obligasi ini jika pembeli ini meminta keuntungan atau KD sebesar 12%? Ya. Nah, ini kita bisa memperhitungkan. Pertama adalah nilai nominal, kemudian bunganya atau kuponnya beserta KD-nya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Tadi V sama dengan I dibagi dengan KD. Nah, sebelum menghitung nilai wajarnya atau harga pasarnya, kita harus menghitung nilai I. Nilai I besar sama dengan I kecil dikali dengan nilai nominalnya. Jadi, I kecil atau bunga atau kuponnya 10% dikalikan 1.500, ya, nilai nominalnya sama dengan 150. Nah, setelah menghitung I, kita bisa menghitung nilai pasarnya atau harga yang wajarnya. Harga wajarnya sama dengan I yang telah kita hitung tadi, 150 rupiah dibagi dengan KD, tingkat keuntungan yang disyaratkan ya oleh pembeli. Sehingga hasilnya adalah 1.250 rupiah. Nah, kita bandingkan dengan nilai nominalnya. Harga wajar dari obligasi ini 1.250, padahal nilai nominalnya 1.500. Maka kita dapat simpulkan obligasi tersebut terjual dengan diskon atau diskonto. Ya, karena nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Ya. Kalau misalnya beda kasus, diketahui KD-nya 10%, ya, maka kita bisa menghitung harga pasarnya atau harga wajarnya sama dengan 150, I-nya dibagi dengan KD 10%. Nilainya sama dengan nilai nominal. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa kita bisa simpulkan obligasi tersebut terjual sama dengan nilai nominalnya, yaitu 1.500 rupiah. Oke, kalau kasusnya KD-nya adalah 8%, maka harga pasarnya sama dengan 150 rupiah dibagi dengan KD 8%. Hasilnya 1.875 rupiah. Ya, jadi kita dapat simpulkan obligasi tersebut terjual dengan premi atau premium. Mengapa? Karena nilai nominalnya ini lebih rendah dibandingkan harga wajarnya, harga pasarnya. Ya, atau harga pasarnya ini lebih tinggi dibandingkan harga nominalnya. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan jenis bond yang pertama, yaitu perpetual bond yang tidak memiliki jatuh tempo. Baik, kita lanjutkan ya untuk jenis bond yang kedua atau jenis obligasi yang kedua adalah maturity bond. Bond ini memiliki jatuh tempo. Ya, kalau di gambar ini, di ilustrasi ini, jatuh temponya adalah tahun keempat. Ya, jadi ke tahun keempat ini ada pelunasan untuk utang obligasinya. Untuk maturity bond ada dua macam aliran kas yang diterima oleh pembeli obligasi.
Pertama adalah pendapatan bunga yang I1, I2, I3, dan I4. Kemudian selain pendapatan bunga, pembeli itu juga akan menerima pembayaran pelunasan dari perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Ya, kalau di ilustrasi ini berarti pembeli akan menerima pelunasan obligasi pada tahun keempat. Ya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. PV dari bunga ditambah dengan PV dari nominal pelunasan. Present value dari bunga plus PV dari nominal pelunasan. Contohnya, sebuah maturity bond dengan nominal 1.500 memberi bunga atau kupon 10%. Umur obligasi atau jatuh temponya adalah 4 tahun kemudian. Pertanyaannya, berapakah harga yang wajar dari obligasi ini kalau pembeli meminta keuntungan atau KD sebesar 12%? Ya, jadi ada dua perhitungan. Pertama, kita akan menghitung present value dari bunga. Ya. Present value ini kita perhitungkan adalah present value ordinary annuity. Ya, artinya bahwa bunga itu di aliran kasnya berkali-kali. Ya, ini bunganya 1, 2, 3, 4. Aliran kasnya berkali-kali. Kemudian di akhir periode. Jadi kita menggunakan untuk menghitung PV dari bunga, kita gunakan present value ordinary annuity. Kemudian untuk present value dari nominal atau pelunasan, karena ini pelunasannya hanya di tahun keempat, ya pada saat jatuh tempo, maka kita menggunakan present value yang single, ya, yang hanya satu kali aja pelunasannya, ya. Di bab lalu sudah kita bahas, yang single hanya satu saja, satu kali aliran kasnya. Oke, nah kita hitung pertama adalah present value dari bunga. Present value dari bunga sama dengan 150, ini dari nilai nominal 1.500 dikalikan dengan kupon atau bunganya 10%, sehingga hasilnya 150, kemudian dikali dengan rumus present value ordinary annuity. Ya, jadi 1 minus 1 per 1 plus. Ini adalah KD-nya, ya, tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli, 12%, kemudian N-nya 4, kemudian KD-nya adalah 12%. Sehingga kita dapat temukan untuk nilai dari present value bunga 455,60. Oke, kalau sudah menghitung present value bunga, langkah selanjutnya kita menghitung present value pelunasan. Ya, kita menggunakan present value yang single. Jadi, kalau yang kemarin kita sudah pernah belajar, untuk present value rumusnya yang single adalah PV sama dengan CF atau cash flow dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Jadi, ini adalah nominalnya 1.500 dibagi 1 plus KD-nya 12%, pangkatnya adalah 4. Oke, nilai PV pelunasannya adalah 953,28. Nah, kalau sudah ketemu PV bunga dan PV pelunasan, maka kita dapat menghitung nilai obligasi atau V0. Ya. Nilai obligasi itu adalah jumlah dari PV bunga ditambah PV dari nominal, ya. Sehingga didapatkan nilai obligasinya adalah 1.408,88. Artinya apa? Artinya
bahwa obligasi ini terjual dengan diskon. Mengapa terjual dengan diskon? Karena nilai nominal dari obligasi itu lebih besar dibandingkan dengan nilai pasarnya atau nilai wajarnya dari obligasi tersebut. Maka ini bisa kita simpulkan terjual dengan diskon. Ya. Kemudian bagaimana kalau KD sama dengan 10%, KD sama dengan 8%? Nanti silakan ini dikerjakan sebagai latihan. Ya, nanti saya akan berikan untuk tugas latihan ini. Kemudian kita sudah membahas untuk obligasi, baik itu untuk perpetual bond maupun maturity bond. Selanjutnya kita akan belajar untuk yang saham, baik untuk yang preferred stock, yang tidak memiliki jatuh tempo, maupun common stock, saham biasa yang memiliki maupun yang tidak memiliki jatuh tempo. Ya. Yang dibahas pertama terlebih dahulu adalah preferred stock atau saham preferen. Saham preferen ini saham yang tidak memiliki jatuh tempo. Hal ini berarti bahwa saham preferen itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan perpetual bond yang telah kita bahas tadi. Ya, jadi dia tidak memiliki jatuh tempo. Nah, saham preferen tidak ada pernyataan saat jatuh tempo, namun dalam saham preferen ini diberikan dividen secara tetap atau fixed dividen. Dan pemegang saham preferen ini memiliki hak untuk mendapatkan dividen kumulatif. Ya, jadi rumus perhitungannya untuk saham preferen ini sama dengan perpetual bond, sama, namun simbolnya saja yang berbeda atau diganti. Ya, kalau tadi rumus untuk perpetual bond V0 sama dengan I dibagi dengan KD, kalau yang saham preferen I-nya diganti dengan D1 dibagi dengan KP. Ya, D adalah dividen, KP adalah keuntungan yang diminta oleh pembeli saham. Ya. Oke, contohnya. Sebuah saham preferen dengan nominal 2.000 ini memberikan dividen 10%. Maka kita dapat hitung dividennya D sama dengan 10% dikalikan dengan 2.000. Hasilnya adalah Rp200. Nah, pertanyaannya berapakah harga yang wajar dari saham ini? Kalau pembeli itu meminta keuntungan atau KP sebesar 12%. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. V0 atau harga wajarnya sama dengan 2.000 dividennya dibagi dengan tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli, 12%. Hasilnya adalah Rp1.666,67. Nah, karena nilai nominalnya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai atau harga wajarnya, maka dapat kita simpulkan saham tersebut terjual dengan diskon atau diskonto. Oke, nah ini hampir mirip dengan yang tadi ya, yang ini, perpetual bond. Oke, kita lanjutkan untuk yang keempat, yang terakhir, common stock atau saham biasa. Saham preferen itu memiliki karakteristik yang sama dengan maturity bond, ya, memiliki karakteristik atau ciri-ciri sama untuk maturity bond. Pemegang saham biasa atau common stock ini dapat memilih pertama memegang atau memiliki untuk selamanya, artinya bahwa saham tersebut tidak memiliki jatuh tempo, atau pemegang saham biasa itu juga dapat memegang atau memiliki untuk jangka waktu tertentu, artinya bahwa saham tersebut ini memiliki jatuh tempo.
ya, karena saham itu bisa dilepas atau dijual. Nah, oleh karena itu, cara perhitungan harga yang wajar juga menggunakan dua cara sesuai dengan pilihannya pemegang saham. Cara pertama, ketika saham itu dipegang atau dimiliki selamanya, berarti ini saham tersebut tidak memiliki jatuh tempo ya. Jika pemegang saham memutuskan untuk mempertahankan saham yang dibeli, tidak akan dilepas untuk selamanya, maka karakteristik saham tersebut sama dengan perpetual bond. Ya, seperti yang tadi sama dengan perpetual bond. Sehingga untuk menghitung harga yang wajar dari saham biasa tersebut dapat menggunakan rumus perpetual bond, tetapi dengan simbol yang berbeda, disesuaikan dengan kasusnya. Misalnya, sebuah saham biasa dengan nominal 2.000 memberi dividen 10%. Maka kita dapat menghitung dividennya 10% dikali dengan nilai nominalnya. Hasilnya adalah Rp200. Pertanyaannya, berapakah harga yang wajar dari saham ini? Kalau pembeli itu meminta keuntungan atau KE sebesar 12%. Ya, 12%. Jawabnya berarti harga wajar dari saham ini sama dengan dividen dibagi dengan tingkat keuntungannya yang diinginkan oleh pembeli. Ya, Rp200 dibagi dengan 12%. Hasilnya adalah 1.666,67. Ya, artinya bahwa saham biasa ini dijual dengan diskon karena harga nominalnya lebih besar dibandingkan dengan harga pasarnya. Oke, sekarang yang terakhir. Jika saham itu dipegang atau dimiliki untuk jangka waktu tertentu, ya, berarti ini memiliki jatuh tempo. Saham itu memiliki jatuh tempo. Jika pemegang saham memutuskan untuk membeli saham tersebut dan beberapa waktu, tahun atau bulan itu dilepas atau dijual kembali, maka karakteristik saham biasa ini sama dengan maturity bond. Ya, oleh karena itu untuk menghitung harga yang wajar saat ini atau V0 bisa menggunakan perhitungan untuk kasus maturity bond. Ya, jadi sama seperti tadi. Cara logikanya sama dengan apa yang kita bahas ketika obligasi itu memiliki jatuh tempo. Kalau yang ini saham yang memiliki jatuh tempo. Nah, contohnya ya, agar lebih jelas ada contoh sebuah saham biasa dengan nominal 2.000 memberikan dividen 10%, D1 sama dengan 200. Saham biasa tersebut 3 tahun kemudian akan dijual kembali dengan perkiraan harga pasar saat itu V3 adalah 2.100. Berapakah harga yang wajar dari saham ini kalau pembeli itu meminta keuntungan KE sebesar 12%? Ya. Nah, sama seperti tadi, logikanya pertama kita harus menghitung present value dari dividen. Kalau tadi untuk surat berharga obligasi kita menghitungnya present value untuk bunga, kalau yang saham kita menghitung present value dari dividen. Kita juga gunakan present value untuk yang ordinary annuity. Ya, caranya sama, nilai nominalnya dikalikan dengan nilai dari ordinary annuity-nya. Ya, 1 minus 1 per 1 plus 12%, tingkat keuntungannya, pangkat 3 dibagi dengan 12%, sama dengan hasilnya 480,37. Nah, setelah mendapatkan nilai dividen, selanjutnya kita hitung nilai dari pelunasannya, ya, present value untuk tahun ketiga.
nilai pelunasannya. Present value tahun ketiga untuk saham tersebut. Karena ini sudah diketahui nilai pasar saat itu V3, maka kita kalikan nilai pasarnya, nilai pasar dibagi dengan 1 plus 12% pangkat 3. Ya, ini kita menggunakan rumus PV yang single. Ya, 1 dibagi 12% pangkat dengan 3. Sama dengan hasilnya 1494,74. Kemudian kita bisa mencari nilai sahamnya atau V. Sama dengan PV dividen ditambah dengan PV V3. Hasilnya adalah 1975,11. Artinya bahwa harga yang wajar dari saham ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominal. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan saham ini dijual dengan diskon atau diskonto. Nah, bagaimana kalau keuntungannya diganti 10% dan 8%? Nah, nanti ini silakan dikerjakan untuk latihan di kelas. Ya, oke. Mungkin cukup ini untuk video yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kita membahas mengenai poin A, penilaian surat berharga jangka panjang. Kemudian untuk poin B dan poin C kita bahas di video selanjutnya. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.